Halo teman semua, kembali lagi di Otoban Indonesia. Dan hari ini Om Oto lagi ngopi nih. Nggak ngopi sih, Om Oto nggak demen kopi. Lebih ke ngeteh. Tapi bukan ngeteteh ya. Lebih ke ngeteh. Dan Om Oto sedang berada di Sesepuh Kopi di daerah Manggarai. Tepatnya, apa nih namanya? Minangkabau. Jadi kalau misalkan Otomen tahu, Minangkabau itu kalau tiap malam itu jadi daerah balinya motor nih, balap liar. Dulu Om Oto, tapi Om Oto nggak tahu nih sekarang itu masih jadi tempat Bali apa enggak. Nah kebetulan kita lagi ngomongin masalah motor dan Bali. Om Oto mau ngopi. Om Oto ngeteh ya, inget tadi Om Oto ngeteh, ngopi dengan salah satu lady biker. Nah dia sebelumnya itu main di motor trail, sekarang dia lagi, mungkin kalau motor trail dibawa sama cewek terlalu maco ya, jadi dia sekarang mainnya itu Vespa ke arah apa? Anak muda pencari senja, ya. Motoran sore-sore sembari nyari kopi. Nah, ini Om Oto nggak tahu nih. Kita lihat aja. Oh ya, keren kan mobil Om Oto, warnanya nyala-nyala gitu. Di wrapping dikit-dikit biar lucu. Nah, kita lagi cari nih, lagi tunggu. Kayaknya sih dari dalam, cuman Om Oto juga belum lihat. Kita cari yuk. Starter pack penikmat senja, kopi, pipe berbentuk teh, jangan lupa vape. Kita cari yuk. Halo. Halo. Lydia Kak. ya? Iya. Om Oto. Lydia juga. Katanya ini hobi motor ya? Iya. Hobi otomotif sih, nggak cuma motor. Oh gitu, nggak cuma motor. Ini soalnya jarang-jarang nih Otomen nih. Kaum hawa demen otomotif ya, terutama mau mobil mau motor. Itu persentasenya mungkin dari 1000 yang demen paling sekitar 2 apa 3 deh gitu. 3 banding 1000 ya? Ya bisa, mungkin bisa lebih dari situ, 100 mungkin. Ya. Cuman yang benar-benar menjiwa itu paling ya di bawahnya lagi 3, 4, 5 yang benar-benar ngerti, terus yang mau turun langsung ngurusin mobilnya nggak terima jadi, itu jarang banget. Nah ini mungkin salah satunya bisa nih. Nah kenapa sih demen banget sama otomotif? Kalau ditanya alasannya mungkin ibarat kata panggilan jiwa kali ya? Panggilan. Ya kan, seriusan. Panggilan kayak Kayaknya hari ini Om Oto ngomong berat nih. Ada lawannya sepadan nih, ngomong berat banget. Panggilan jiwa. Tapi kalau dibilang sepadan sih belum, Om. Kalau masalah ilmu, wah, ini kayaknya lebih suhu banget nih. Enggak lah, karena sekarang kan ranahnya beda. Walaupun Om Oto pernah pakai Vespa, cuman ya menurut Om Oto, ya Vespa itu banyakannya, ini menurut Om Oto ya, dilihat sama ya ya modif-modif, begitu jadi selesai. Bawanya nggak enak menurut Om Oto. Ya, cuman memang kalau misalkan buat riding sore itu ya kelihatannya keren aja kalau sambil motor. Nyoride. Iya kan? Nyore riding. Nyore riding. Ada lagi bahasa baru, oke. Nyoride. Jadi kalau misalkan sembari di video, di foto, ini motor termasuk keren. Tuh. Karena satu, dudukannya santai. Nggak Ya. kayak motor-motor balap kan, yang mesti beginilah, bagaimana lah. Bikin encok lah ya. Ya, cuman berat Apanya nih? motornya. Oh. Dibanding motor-motor Mio kan berat. Ini Vespa? Iya. Enggak juga. Nah juga. Tergantung sih sebenarnya. Tergantung ya, ya bener, bisa jadi sih kalau misalkan bawa tiap hari jadi kerasa biasa. Sama Iya, misalkan betul. kayak Otomen ngebawa Mercy S-Class, terus besoknya bawa Yaris. Ah itu beda. Itu biasanya beda. pembiasaan kan ya. Iya, pembiasaan. Karena udah terbiasa jadi ya enggak lah, enggak begitu ini. Sejak kapan pertama kali bawa itu? Kalau ditanya kapan, mulai dari kapan ya suka otomotif? Sebenarnya berawal dari waktu kecil, gue tuh sering lihat om gue, adenya nyokap, itu om gue tuh suka build up motor. Bentar. 2 hari nih kayak. Ceritanya 2 hari. Enggak. Terus. Suka build up motor-motornya itu motor custom yang stang-stangnya tinggi, model-modelan gitu, kayak cafe racer, tapi bukan cafe racer juga sih. Bahasanya apa yang gini-gini? Chopper. Oh, chopper. Terus habis itu dari situlah, tapi di situ belum ada panggilan jiwa tuh belum. Nah, sampai akhirnya waktu SMP gue ngelihat kakak kelas gue bawa motor, terus kayak ada
sense tersendiri. Sense tersendiri. Jadi ini mungkin agak aneh ya. Gue ngelihat motor atau kendaraan-kendaraan tuh kayak living creature. Kayak makhluk hidup gitu. Kayak mereka punya mata, mereka bisa harus dirawat, bla bla segala macam. Bisa diajak ngomong ya. Iya, lama-lama agak gila. Emang. Benar, lama-lama jadi gila. Ya berawal dari situ akhirnya pas SMP itu mulai deh coba-coba terjun, dan tahun 2019 sih sebenarnya baru yang bener-bener kelelep gak tuh? Tenggelam, enggak sebenarnya udah kecebur. Iya. Kecebur kedalaman. Jadi kayak pasir isep. Isep di dunia otomotif gitu. Berarti main motor dari SMP. Ya. Motor apa pertama kali? Nyobain motor, kalau bawa motor itu pertama kali kan Beat, tapi tuh umur 12-13 tahun. 12-13 tahun, oke. Dan pengalaman pertama itu nabrak pickup. Oke. Karena gue masih nggak tahu klakson di sebelah mana nih. Akhirnya gue bukan yang ngeklakson pickupnya, gue gebuk. Jangan mundur. Karena tuh pickup mau mundur waktu posisinya. Nabraknya dia mundur? Karena dia mau mundur, gue lagi berhenti di belakangnya dia nih. Itu nggak termasuk namanya itu sih. Ya nih, pengalaman pertama biasa naik motor. Masuk got, masuk sawah. Nah itu biasanya. Berarti itu nggak termasuk ya? Masih mending berarti. Terus kalau motor kopling, gue pertama kali bawa itu punya kakak kelas gue, Mega Pro. Oh, Mega Pro. Nah, ini kan gue kemarin sempet lihat dari Instagram lo nih. Itu banyak banget motor-motor unik di situ. Itu motor apa namanya sih? Beberapa aja lah sebutin. Motor yang pernah gue bawa. Nah, yang pernah dibawa. Kalau Yamaha MT. Yamaha MT 09, 01? Oh, belum nyampe situ. Masih 25 paling mentok. Oh, MT 25. R25, kalau Ninja, semua Ninja lah. ZX 1400 udah? Z800 udah. Yang 1400 belum? Belum. Oh, kelelep soalnya. Itu motor gede banget. Kayak gue naikinnya nggak kuat. Pernah soalnya pengalaman waktu lagi ke Bali, mampir ke Yuda Garage. Ngangkatnya nggak kuat. Ngangkat Harley tuh nggak kuat gue. Karena berat banget gitu. Nah, terus kalau motor off-road kayaknya baru KLX sama WR. Terus Ducati Diavel. Versys 2,5. Versys. Kalau KTM Duk sama RC paling. Tapi itu ya. Ada nyelip satu soalnya makanya Diavel Ducati. Itu sih motor enak banget tuh. Wah, itu motor setan sih Om ibaratnya. Itu motor enak banget. Ya spare partnya juga enak, dia juga enak. Tapi kalau basicnya Ducati terkenalnya tuh kalau nggak bermasalah berarti nggak ori. Nah, iya. Itu aja. Bener ya? Dan kalau servis mahal. Dari yang semua tadi yang lo ceritain, lo paling demen motor yang mana? Kalau gue di antara motor-motor sport ya, ini pengecualian ya Vespa. Karena sebetulnya gue sama Vespa ini baru masuk, baru terjun. Belum bener-bener masih begini nih. Satu kaki nih. Ecek-ecek. Nah, kalau misalkan di antara semua motor yang tadi gue sebutin, gue lebih ke preferensi gue lebih ke naked sport. Naked sport. Oh, berarti termasuk lah Z800, MT. Betul. Jadi memang gue body positionnya lebih nyaman di naked sport. Nah, makanya karena santai dia. Betul, dan gue nggak suka yang nunduk gini loh. Karena pokoknya fairing gue nggak bisa. Untuk touring apa segala macam gue nggak bisa fairing. Kalau teman-teman lain kan bisa tuh. Kalau walaupun dia pakai fairing, touring jauh-jauh tuh bisa. Kalau gue nggak bisa. Capek. Nah itu. Lebih capek, encok. Dan gue kalau handling apa segala macam lebih nyaman memang di naked sport. Makanya banyak teman-teman sering nyebut gue sebagai naked lady biker yang nggak naked. Naked biker. Naked. Oke. Nah kalau Omoto lebih demen itu sebenarnya lebih ke Harley yang chopper. Buat jarak jauh. Kenapa? Ketek dingin. Oh iya. Tapi gak enak belakangnya. Basah, panas. Tapi kayak belakangnya sial tuh. Ya iya. Begini ya. Kalau udah nggak mandi udah bye-bye dah. Belakangnya sial loh. Nah, lanjutnya nih. Pernah touring nggak? Paling jauh kemana? Touring pernah. Dari mana ke mana? Sampai mana? Terjauh itu cuman baru sampai Pacitan. Dari Jakarta? Iya. Pacitan kan Jawa Timur ya? Iya. Itu mah bukan deket, baru sampai Pacitan. Emang rencananya mau dari mana Sabang sama Merauke? Pengen pulang kampung ke Kei. Kei itu di Ambon sanaan lagi. Itu dream wish gue gitu.
Capek sih ya, mendingan naik pesawat. Ini kan lagi ada bawa 2 motor nih. Ya. Nah, ini warnanya keren-keren banget nih. Boleh diceritain nggak nih? Sebenarnya karena dulu gue lebih fokusnya itu untuk bangun MT, jadi ini tuh kerjasama sama teman-teman. Jadi ini sebenarnya modifnya lebih banyak bengkel yang ngurusin. Jadi gue kayak cuman cari tahu, oh gini. Nah untuk yang si Ijo ini, Mulai turun sendiri. mau gue bener-bener gue yang masang sendiri. Jadi gue nggak mau ada campur tangan siapapun. Jadi ibaratnya jiplak nih. Tapi pengen gue ubah-ubah sedikit sih, nggak bener-bener plek-ketiplek gini, kayak gitu. Jadi itu tantangan buat gue, apakah bener-bener bisa masang velg sendiri, ganti ban sendiri. Nah, nggak tahu deh itu bisa apa enggak. Kalau Om Otto lebih prefer ke yang ini, kenapa? Sebenarnya kalau misalkan modif itu lebih ke kita bantu orang, Oh gitu. ya kan? Makin sering lo main ke bengkel kemana aja, lo banyak nambah temen. Jadi kalau makin sering mobil lo atau motor lo bermasalah, lo tukar pikirannya lebih banyak. Iya. Bener kan? Otomatis bantuin cuan teman-teman juga. Kalau yang ini nih, yang baru, Om Otto arahnya mikirnya ini mau bikin bengkel. Apa aja nih? Yang ini nih, yang abu-abu, yang udah diganti nih. Ini Satu-satu. ini punya nama, oh. Namanya apa? Ini Monkey. Monkey panjangannya ada? Monkey. Kalau yang hijau namanya Jagger. Jagger. Diambil dari Jägermeister. Ah, berarti tukang mabok. Kalau yang ini tukang ngecelein orang. Saya sering katain kan, Monkey lo. Ini. Kalau kesel di jalan sebut nama dia. Terus Kalau ini modifnya udah dari atas ya sudah terlihat lah ya ada apaan saja. Dari velg udah paling kelihatan. Velgnya nih depan belakang udah marus. Iya, Oh main Vespa kan? Iya. Tahu nggak? Iya. 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 Kita sebut velgnya aja dulu, marus. Nggak usah tanya speknya aja, nggak tanya tipenya, udah mereknya aja dulu. Terus Bannya kalau apa ini ban? bannya Maxxis. Maxxis ya. Kalau untuk CVT sama full mesinnya udah full malosi. Dan ini udah dinaikin. Jadi 220. 220 dari 150. Gitu. Kalau perintilan-perintilan lainnya ya kayak spion, barakuda, hand grip. Dan ini tambah footstep. Kalau yang hijau kan belum ada footstepnya tuh. Dan ini mau gue tambah juga sih karena perlu. Headlamp ganti. Udah bingung gua. Sebenarnya sih tadi pas pertama kali Om Otto datang lihat ini motor langsung tertarik sama velgnya. Cuman Om Otto kan belum tahu mereknya apa. Pas dia nyebut begitu ya udah. Ya udah. Ya udah iya. Kita iya deh, iya. Ya udah iya. Terus berarti lampu di custom ya? Heeh. Tapi kenapa knalpot nggak diganti ya? Sebenarnya ada. Cuman karena lately belakangan itu polisi lagi agak ribet. Jadi gua ganti standar dulu. Nah ini kalah dia sama Om Otto. Nggak pakai Paptronic. Tapi dilihat-lihat kan gue nggak ngerti dunia mobil nih, bukan nggak ngerti ya. Teman-teman gue memang suka ngomongin mobil yang gue kayak cuman oh iya, tahu, oh maksudnya iya, gitu. kurang lebih tahu tapi nggak dalam banget. Kalau mobil Om Otto sendiri modifannya ini apa aja nih? Boleh dong ngajarin gitu. Semua. Udah semua. Berarti kurang lebih sama ya sama dia ya? Sama. Ini eksterior, interior semua udah ada, audio udah full. Pakai brandnya udah high end. Mesin, dashtek, knalpot, filter replacement, karbon. Warna asli pesen dari Toyota seperti ini. Jadi dari faktur udah gini. Jadi special order ini cuma ada satu di Indonesia. Warnanya? Kenapa warna ini? Karena kaget. Nah, kenapa warna ini? Karena di rumah itu kakaknya Om Otto demen warna begini. Warna ini sebutannya apa nih kalau di mobil? Kenapa ya dibikin STNK warnanya ungu janda? Tapi Ungu Om Otto nggak janda? mau. Tapi Om Otto nggak mau, jadi dibikinnya ungu metalik. Ini Ungu panggilannya Sirai. Sirai, Coba dibalik aja dia apa? Yari. Ya udah. Unik sekali teman-teman ya. Jadi ini memang kalau Om Otto itu mau mobil mau motor posisinya mobil enggak ada boleh standar, minimal ganti velg. Minimal ya, minimal banget tuh ganti velg. Minimal banget ganti velg dan biasa habis itu dijebur.
udah terus tuh Jebol. bolak-balik bengkel biasanya. Dan ini kan kalau kelihatannya ya biasa aja, kalau orang lihat ya biasa aja. Cuman kalau misalkan di total orang nggak ya bisa kebeli mobil second satu lah. Biasanya emang nggak kelihatan. Nggak kelihatan, emang nggak kelihatan. Karena paling banyaknya itu main di sektornya bagian dalam. Karena karbonan aja nih semua udah full sampai dalam udah karbon. Oh iya, boleh lihat nggak? Panelannya boleh. Kalau interior, Omoto sebenarnya nggak mau terlalu wah. Iya. Karena mobil modifan Omoto tuh ada nggak cuma ini, ada beberapa lagi. Jadi kalau ini memang dipakai buat daily use, jadi interior cuma di retrim doang pakai MBT Carrera. Terus sisanya tinggal karbon-karbon gini. Oh iya. Pakai Force Carbon. Itu karbonnya warnanya custom atau? Oh enggak, ini namanya Force Carbon. Oh, Force yang baru. ini juga mau ditaruh itu. Ini karena kan kalau yang luar itu pakai karbon biasa. Yang kayak gini ya? Nah, cuman kemarin sempet bikin satu di luar, Force Carbon juga. Iya. Cuman kalau kita lihat, Omoto lihat itu, kalau dia udah bersih pun kelihatannya kayak kotor. Karena emang warnanya gitu kan. Karena emang warnanya begitu, makanya lebih enak dimasukinnya di Dalam. bagian dalamnya aja. Terus audio juga dia udah pakai high end. Ini seperti ini. Yang penting kalau di dalam itu enak buat dibawa. Nyaman. Nyaman. Biasanya kalau misalkan modif-modif mobil daily itu bukannya lebih ke entertain kita ya? Bener, Karena kan tuh buat daily, bener banget. ya kan? Karena Omoto sering di dalam mobil, hal utama itu apalagi pandangan depan, ya otomatis yang bagian depan itu sama audio dibenerin. Iya. Begitu ya udah. Jadi senyamannya kita, Bener. nggak melulu modif mobil tuh yang kayak kan ada tuh temen gue yang modif Civicnya sampai ditrondolin semua apa segala itu macam. biasa buat drag race atau Iya. balap. Berarti kan ada style-style sendiri Ada kan style ya? sendiri-sendiri. Nah, kalau ini khusus yang ini. Nanti kalau buat yang kontes Beda. ada lagi, buat yang balapan ada lagi. Jadi Omoto sebenarnya proyeknya banyak. Duit sendiri, bukan duit sponsor, tenang aja. Nah, ini kalau buat sektor Dalam interiornya. Ini kalau engine sebenarnya nggak banyak. Cuman kayak nambahin ini biar beloknya enak. Ini sebutannya apa, Om? Strut bar. Apa? Dia strut bar. Jadi buat pegang antara sok kiri sama sok kanan. Jadi kalau buat belok itu dia lebih stabil. Oh, Ini udah pasang, karena ini basicnya Yaris itu menurut Omoto tenaganya kurang, jadi kita udah tambahin dustek. Jadi kayak buat manipulasi data ECU. ibaratnya piggyback. Piggyback bener. Piggyback dustek. Filter udara udah diganti KNN. Terus udah di remap juga. Itu ininya ya? Ini buat ngontrol aki. Tegangannya masih berapa. Terus udah di remap juga. Tapi setelah tanya bengkel kiri kanan, kalau keluar duit segini dapatnya berapa, dibilang nggak usah. Ya Nggak udah worth kita it main ya? aksesoris. Kayak ini di karbon. Maksudnya kalau tadi yang remap itu, maksudnya kayak kalau tanya bengkel nggak worth it gitu maksudnya? Enggak, udah maksimal di situ. Oh, nggak bisa ditambah lagi? Kalau ditambah lagi nanti dia bermasalah sama kopling. Oh. Karena ini koplingnya itu kan Matic CVT. Oh iya, betul. Jadi kalau kita tambah power minimal pakai turbonya di upgrade-nya terlalu tinggi, dia sling slip diganti gigi. Nah, itu jadi masalah, makanya ya udahlah biarin aja gini. Kita bangun mobil yang lain. Betul. Jangan kayak orang susah. Nah. Don't rich people difficult. Ya, don't rich people difficult. Kok jadi kayak gue yang ditanyanya, padahal gue mau nanyain dia. Kalau kita Kan tukar ilmu. Gimana Otomen? Menarik kan? Nah, itu salah satu lady driver yang Om Oto ajakin ngobrol sih sebenarnya. Ya kan? Jadi Om Oto juga tahu nih, motor itu ternyata ya seperti itu, apalagi Vespa kan. Sekarang kan Otomen juga pasti ada lah pasti yang pada main Vespa ya. Salah satunya lady driver itu. Seru sih ya. Kapan-kapan mau coba riding bareng? Gue mau tanya dulu, mau pinjem bos. Bos, beli Vespa, bos. Oke, jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen YouTube-nya Otoban Indonesia. Biar kita ngajakin ngobrol siapa lagi ya yang berhubungan sama otomotif. Seru-seru sih. Kita cari cewek lagi yuk. Oke? Ikutin terus. Bye.